Perusahaan tuh nggak penting banget. Lu perusahaan mau berdiri sejak zaman dinosaurus juga nggak penting gitu loh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namelani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Teman-teman, kali ini kita mau bahas tentang tips sales meeting yang baik. Gimana sih ya, kadang-kadang kalau meeting itu kita juga perlu mempersiapkan hal-hal sebelum kita mulai meeting. Nah, kira-kira apa aja sih yang perlu disiapkan sebagai seorang sales? Oke, teman-teman, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, yuk simak yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namelani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Sehat-sehat ya Coach? Sehat. Iya, ini cuacanya cerah banget hari ini ya Coach. Iya. Oke, Coach, kita mau bahas hari ini tentang tips meeting yang baik bagi seorang sales itu seperti apa sih? Oke, jadi gini, meeting itu saya pecah menjadi ada dua sih sebenarnya. Meeting yang pertama adalah meeting pembukaan, pertama kali bertemu itu berarti meeting. Meeting yang kedua adalah meeting after follow up. Iya. Tapi sebelum kita ngomong meeting itu seperti apa, saya coba mengasih gambaran kayak gini dulu Bu. Jadi ini kita dapat logiknya dulu ya, logiknya dulu sebelum kita ngebahas tentang topik meetingnya. Ketika kita meeting, kan pada dasarnya kan customer pasti happy sama kita, setuju nggak? Iya. Pertama kali happy atau senang karena bertemu dengan orang baru. Jadi istilah saya itu adalah energi levelnya pasti tinggi. Nah ketika dia sudah meeting, nggak tahu kenapa nanti mulai pelan-pelan energi levelnya mulai turun. Betul ya? Mulai turun. Dan nanti dia akan mulai naik lagi pada saat setelah selesai meeting, kalau mau pulang. Baru naik lagi. Nah yang jadi masalah adalah sales ketika datang pertama kali, kalau meeting, dia ngomongin langsung company profile Bu. Perusahaan kami berdiri sejak tahun gitu ya. Perusahaan tuh nggak penting banget. Lu perusahaan mau berdiri sejak zaman dinosaurus juga nggak penting gitu loh. Yang penting adalah bisa menyelesaikan masalah kita apa enggak. Jadi ketika di awal yang ngomongnya adalah perusahaan kami berdiri sejak tahun, berarti kita mulainya di level yang rendah dulu. Jadi nanti pada saat kita mau ngomong solusi, dia lagi turun, ini lagi naik. Akhirnya tidak match. Tidak match, makanya wajar kalau akhirnya tidak pernah bisa closing. Begitu sih gambarannya Bu. Jadi idealnya adalah di awal, mulailah dengan segala sesuatu meeting yang baik adalah membuat orangnya engaging dan orang itu tertarik dari awal. Kita ambil contoh, orang tertarik kalau apa? Kalau misalkan kita bicarakan tentang temuan, tentang research, tentang kita bertanya dan sebagainya yang membuat mereka engaging. Kita bisa ngomong tentang riset tentang perusahaan-perusahaan tertentu, riset tentang kondisi. Nah, dengan kondisi riset itu, maka otomatis stick-nya akan bagus tuh kita ngomongnya. Itu dulu yang di awal. Nah, pada saat kita kondisi itu, kita tunjukkan apa yang pernah kita bisa bantu terhadap problem-problem. Jadi halaman pertama, slide pertama, 1 atau 2, 3 slide pertama itu adalah tentang problem-problem yang kita bisa bantu. Kalau problem-problem itu bisa kita bantu, nanti next berikutnya adalah solusinya apa. Nah, setelah itu baru dimulai dengan menggali kebutuhan, Bu. Oke. Oh, berarti ini ya Coach ya, sebelum memulai presentasi, berarti yang disiapkan itu bagaimana kita menggali kebutuhan juga termasuk menggali ya, kebutuhan, ya. tapi masuk di bagian ketiga istilah saya. Karena bagian pertama adalah tentang problem-problem yang kemungkinan terjadi di perusahaan itu. Yang kemungkinan problem. Karena kalau kemungkinan problem itu terjadi, mereka bilang, oh iya itu gua banget tuh, oh iya itu problem saya banget. Jadi connect, itu dulu yang pertama. Jadi adalah problem apa yang kemungkinan terjadi terhadap dia. Itu yang bagian pertama. Nanti baru bagian kedua, baru kita memberikan apa solusi yang bisa menjawab itu. Kalau bisa tentang problem tersebut, isunya apa, itu dikonekin seperti gitu. Baru yang ketiga, baru apa yang bisa kita berikan. Karena kebanyakan, atau menggali kebutuhannya. Kebanyakan kegagalan mereka adalah pertama, kami perusahaan berdiri sejak zaman tahun gitu kan ya. Zaman purbakala, perusahaan kami punya solusi A, B, C, D. Solusi yang kami lakukan adalah A, B, C, D. Sampai akhirnya ujung, udah stres. Orangnya udah malas. Udah pegang handphone, udah ngelepas, percuma. Jadi makanya nggak menarik. Jadi kalau kayak contoh di perusahaan kita kan kita nggak pernah tuh ya, kita mulai pertama adalah perusahaan kami berdiri sejak tahun, nggak pernah gitu ya. Nah itu yang dilakukan.
Oke, terus kalau misalnya menggali kebutuhan Hmm, ini, hmm. berarti dia harus cari tahu dulu tentang perusahaan ini atau produknya apa saja Iya, gitu iya ya? dong, iya dong. Kalau kita nggak tahu produknya apa, kurang lebih gini, problem yang mereka hadapi apa? Kita melakukan riset dulu. Ini problem yang kurang lebih kayaknya ini ada dia. Problem ini pasti ada di mereka. Itu paling nggak bisa gampang banget tuh. Minimal kita tahu problem mereka. Nanti dari situ baru kita mulai presentasi. Baru kita mulai dengan menggali, bukan presentasi. Oh, menggali dulu. Menggali. Jadi kita malah tidak presentasi, Bu. Yang kita presentasi cuma tentang problem. Oh, oke. Tentang problem dan solusi yang pernah kita lakukan untuk membantu perusahaan dia. Cuma itu aja. Jadi tidak usah presentasi apa-apa dulu ya? Enggak. Ya nggak perlu presentasi, apa sih isinya presentasi? Biasanya orang berasumsi, biasanya korporat itu asumsi presentasi itu isinya adalah company berdiri, solusi-solusi yang bisa dilakukan, dan kemudian mereka baru mulai meeting. Kontak us itu nggak banget, Oh, iya. nggak banget itu dilarang lah. Menurut saya itu tidak tepat sih gitu. Oke. Jadi sahabat sales sebelum memulai satu meeting, terutama sahabat sales yang memang baru mulai ini ya berkecimpung di dunia perselesan ini, nggak usah kita mulai dulu langsung kita mempresentasikan siapa kita, apa produk kita, gitu ya Coach ya. Namun kita menggali kebutuhan dari Ya customer sekarang dulu gini gitu kita ya. bicara deh kayak gampang standar ya Bu ya. Jadi kalau perusahaan itu berdiri sudah sejak puluhan tahun, emang manfaatnya buat saya apa? Nggak ada manfaatnya. Terus kalau gua tahu lo itu ya oke, so apa manfaatnya buatku? Nggak ada. Makanya percuma, akhirnya nggak bisa berjalan dengan baik. Jadi lebih baik apa solusi yang bisa diberikan buat Problem, gitu ya? kemungkinan problem mereka apa dan solusinya apa. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Kemungkinan problem mereka apa dan solusinya apa. Karena kuncinya cuma itu, kemungkinan problem dan solusi yang kita bisa lakukan kepada problem itu apa. Biasanya mereka minta buktinya mana. Dan itu yang selalu menjadi isu sih. Selalu menjadi isu. Maka jadi kalau di perusahaan kita bisa dikatakan kita punya data, kami punya bukti bahwa kami bisa ngebantu perusahaan untuk meningkatkan closing ratio dalam waktu 3 bulan 2 kali lipat dan bisa meningkatkan omset. Bahkan kayak bulan kemarin kita ada membantu mengcoaching salah satu perusahaan, kita bisa naik 136% loh, bulan ke-1 loh. Bulan 1 aja udah 136, padahal target kita 3 bulan 142%, berarti 142% achieve lah. Itu bisa achieve lah. Coach, bagaimana nih kalau seandainya ya pada saat si sales ini datang, kemudian dia customer-nya ngomong gini, oke, kamu saya berikan waktu 3 menit untuk mempresentasikan tentang diri kamu. Jawaban saya sederhana, kalau mama dia bilang 3 menit, saya bilang, kalau ini apa? Meeting, langsung. Ya, jadi meeting nggak mungkin 3 menit, Bu. Mereka udah meeting, paling nggak 30 menit lah. Kalau mereka meeting 30 menit, saya cuma menjawab, Pak, ya oke, saya tidak akan menjelaskan, tetap saya akan ngasih tahu problem dan sebagainya, dan saya harus selesaikan dalam waktu kurang dari 30 detik. Saya bilang, enggak Pak, kami nggak butuh 30 menit kok Pak, kami cuma butuh 25 menit akan selesai. Udah selesai, 25 selesai tutup. Karena kalau kita paksa 30 menit, akibatnya nanti kesannya bahwa dia yang menang dan kita tidak bisa closing-innya. Itu gambarannya. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, menarik juga ya buat sahabat sales terutama yang masih baru gitu ya. Jadi nggak usah perlu khawatir. Sebenarnya bukan yang baru aja, Bu. Sales yang lama udah puluhan tahun pun saya menemukan yang di atas 5 atau 10 tahun masih melakukan itu sih. Oh, gitu metodenya. Ya memang itu metode sales zaman dulu sih. Metodenya kayak gitu. Cuman memang metode yang ideal bukan itu. Karena kita mau coba memangkas apapun setiap tindakan kita efektif supaya closingnya lebih cepat sih, gitu aja. Gitu aja gitu ya. Oke. Even meskipun mereka diminta hanya misalnya waktunya singkat gitu ya selama kalau kecuali memang via telepon. Kalau presentasi via telepon ya minta waktu 3 menit sih mungkin. Kalau saya sih tidak akan kalau mau presentasi 3 menit via telepon, saya paling cuma hanya ngomong apa yang kami bisa tingkatkan, apa yang bisa kami kurangkan, apa biaya, apa produktivitas yang kami lakukan, fokus kami coba itu aja. That's it, selesai. Itu dalam waktu singkat seperti itu ya? Bisa. 3 menit bisa. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, kalau Anda punya pertanyaan seputar topik kita kali ini, langsung aja dilayangkan ke YouTube channel Coach Antonius Arif, dan kita tunggu ya sahabat sales ya. Oh ya, Coach Antonius Arif, kalau misalnya ada yang mau tahu tentang pelatihan sales, masuk ke salesuniversity.id, di sana ada pelatihan kita, dan di deskripsi kita ada informasi tentang masuk WhatsApp group. Jadi ada WhatsApp group tentang selling, NLP, dan juga jadwal-jadwal pelatihan juga ada di sana. So akhir kata,
Saya Coach Antonius Arif dan Saya Namelani. mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda. Sampai jumpa, salam performance. Bye-bye. Bye-bye.